Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertanyaan Ustaz Ali tadi. Memang kebiasaan-kebiasaan kita ini ada kebiasaan-kebiasaan yang kelihatannya baik, tapi sebetulnya kadang itu tidak baik. Apalagi menyambut kedatangan bulan Ramadan ini biasa. Orang-orang kita di kampung itu, biasanya mereka mengadakan acara namanya acara padusan. Padusan itu maksudnya mungkin saya kurang begitu jelas. Padusan itu artinya seperti orang adus itu mandi. Jadi maksud para ulama-ulama terdahulu, padusan itu mandi supaya bersih kan gitu. Maksudnya bersihkan dirimu untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Hati kamu, mungkin kamu ada salah sama tetangga atau orang tua sama saudara, saling memaafkan di bulan Ramadan itu. Jadi seperti itu. Nah, tapi sekarang disalahartikan arti padusan itu. Disalahartikannya gimana? Orang padusan kadang 1 hari atau 2 hari sebelum bulan Ramadan pergi dia. Sama pacarnya atau sama orang-orang yang lain. Atau bahkan juga pergi sama keluarga juga. Pergi ke satu daerah, ke pantai atau ke apa. Di situ senang-senang lah. Walaupun kadang senang-senangnya tidak masalah. Karena dia mau makan bersama, mereka silaturahmi dengan keluarga. Tapi yang bermasalah ini kadang dipakai oleh orang-orang tertentu berpacaran. Berpacaran padusan. Nah, itu bukan padusan, maksudnya dia suruh membersihkan diri, malah dulu dia kotor-kotorkan dulu dia punya dirinya, habis itu dia punya amalan, baru dia masuk Ramadan, maksudnya mau bertobat. Siapa tahu di waktu padusan itu dia meninggal. Ya na'udzubillah min dzalik, kalau meninggalnya dia di waktu maksiat. Tapi bukan tidak boleh, padusan itu silahkan. Cuma niat tujuannya kita mau istilahnya piknik bersama keluarga, sambil kita rileks, istilahnya makan bersama. Di situ mungkin saling memaafkan untuk nantinya menghadap Ramadan dalam keadaan yang bersih. Itu padusan biasanya begitu. Terus juga ada kebiasaan-kebiasaan yang lain. Nah, maksudnya sambutlah dengan gembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Itu bukan gembira dengan hura-hura. Orang sekarang gembira itu hura-hura, bukan itu, bukan hura-hura seperti itu. Sambut itu dengan gembira. Bagaimana tidak gembira? Karena di dalam bulan itu ada rahmat, ada maghfirah, ada pembebasan dari api neraka, sunnah dapat pahala wajib dilipat gandakan sekian. Semua yang dilakukan hamba itu semua dihitung oleh Allah ibadah, bahkan tidurnya pun dihitung ibadah. Jadi gembira dengan itu. Kadang orang menyalahartikan gembiranya itu tadi dengan ayo kita sambut Ramadan itu dengan hura-hura malam itu, maaf. Kadang pergi ke diskotik apa kemana dia untuk menyambut Ramadan. Ini bukan sambutan. Ini salah, sambutan yang salah. Ya insya Allah sementara itu. Ya. Di bulan Ramadan itu kebiasaan orang-orang ini kadang berlebihan dalam berbuka. Ya. Jadi nanti kalau sebelum buka kan biasa. Ya. Wah ini namanya kita ingin. Itu nanti terus. Di rumah kita atau mungkin sama teman-teman. Beli ini, beli itu. Padahal nanti tidak dimakan. Ini kebiasaan yang salah juga. Bolehlah kita mau makan apapun silahkan. Karena kita mampu untuk beli. Tapi jangan berlebihan. Di situ makanya disunahkan untuk makan kurma dulu. Minimal 3. Habis itu minum air. Setelah minum air baru dia sholat. Setelah dia sholat baru terus makan nasi. Itu kalau bisa. Kalau memang tidak bisa ya oke lah. Kita tidak harus. Wah ini kita habis adzan langsung sholat. Ya jangan juga. Ini Rasul SAW mengatakan dahulukan kan. Buka itu. Jangan, maksudnya mendahulukan buka bukan terus makan 3-4 piring. Akhirnya ditunggu terus sampai nanti kapan sholat maghribnya sampai dekat isya. Tidak. Jadi dahulukan tuh pertama kurma dulu lah. Sebagai batal kita membatalkannya. Setelah itu minum air, habis itu sholat. Habis sholat selesai makan. Seperlunya yang bisa dimakan. Jangan terlalu berlebihan dalam hal itu. Terus di samping itu juga, di waktu buka itu maaf buat orang-orang yang merokok. Jangan terus langsung dengar adzan, Allahu Akbar, langsung dia ambil rokoknya. Ini bukan satu hal yang baik. Mestinya dia adzan itu langsung dia ambil kurma dulu, minum air, habis itu dia sholat. Selesai dia yang memerokok, silakan, saya tidak mengatakan tidak boleh, silakan. Tapi saya tidak merokok gitu loh. Dan afdolnya tidak merokok di saat itu gitu. Nanti setelah selesai sudah. Orang yang biasa merokok itu kadang sebelum adzan itu sambil dia berdoa, rokoknya sudah ditaruh di bawah. Ya, sama siap kopi. Jadi Allahu Akbar, langsung minum kopinya sedikit,
Dia baca doa, bukan tidak baca doa. Terus merokok. Nah ini buat saya kurang tepat. Tepatnya jangan itu dulu. Boleh merokok nanti, tapi yang didahulukan adalah yang halal-halal dulu. Rokok ini ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan kan gitu. Ada yang, ya, jadi lebih baik kita ambil yang halal dulu lah. Kurma juga. Loh Habib, orang-orang kita ini tidak suka kurma misalnya. Tidak apa-apa, tidak harus makan kurma. Makanya orang Jawa kadang buka tidak pakai kurma dulu. Pakai kolak. Nah, yang manis-manis. Untuk mengembalikan kalorinya dia ini supaya sehat lagi. Nanti supaya terawihnya kuat. Jadi tidak harus kurma. Pernah sekali di satu daerah, saya waktu itu bawa kurma. Saya bagikan kurma untuk buka orang-orang. Nah, kebetulan orang desa ini tidak tahu tuh kurma itu gimana ini. Dimakan sama dia. Terus tanya, panggil saya Pak Ustadz. Pak Ustadz, ada enggak kurma yang enggak manis? Saya bilang enggak ada, kurma semua manis. Jadi kalau maaf saya waktu itu bergurau. Di Jawa ini ada namanya ada kayak kurma juga, tapi itu biasanya buat cuci pakaian. Namanya lerak atau begini mungkin ada orang yang tahu ya. Jadi saya bilang kalau kamu mau yang pahit ya lerak itu aja. Itu kayak pengganti sabun. Ketawa mereka. Loh kalau saya makan lerak nanti ini mulut saya muntuk keluar unduknya katanya. Dia bilang lah kamu kok lucu. Kurma kok enggak manis. Kurma itu hampir rata-rata semuanya manis. Karena mereka tidak pernah makan kurma. Nah itu kita biasakan. Bukan kita harus meniru kurmanya gitu loh. Kalau memang bisa meniru kurmanya kan kita mendapatkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Bukan terus, wah ini karena di Indonesia tidak ada kurma berarti tidak sunnah kurma. Loh sunnah ini dilakukan Rasulullah. Nah masalah kamu tidak suka dengan kurma itu, kamu ganti kolak silahkan.